Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Amil di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal tryout 4 dari K3S Bontang Utara. Sekarang cocokkan jawabannya dengan jawaban kalian. Kita ke soal yang pertama. Ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita menggunakan garis bantu, di mana di kiri negatif, di kanan positif. Kita lihat angka pertama 78 positif, kita letakkan di sebelah kanan. Angka kedua negatif, kita letakkan di sebelah kiri. Satu negatif, satu positif, maka yang kecil berpindah. Jika dia berpindah, operasinya adalah pengurangan. 8 dikurang 9 tidak bisa, pinjam di 7. 7 berubah menjadi 6, 8 menjadi 18. 18 dikurang 9 sama dengan 9. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kita lanjutkan. Nah, angka kedua dikurang 69. Tanda kurang ini kita anggap aja dia negatif. Kita tutup dulu ini. Berarti dia letaknya di sebelah kiri. Nah, yang kecil berpindah. Kita kurangkan lagi karena dia berpindah. 3 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam di 6. 6 berubah menjadi 5. Nah, 3-nya berubah menjadi 13. 13 dikurang 4, 13 dikurang 9 sama dengan 4. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah 34. Lihat dia berada di sebelah mana? Di sebelah kiri, berarti negatif 34. Jawabannya adalah B. Nomor 2. Nah, ada perkalian dan penjumlahan, maka kita selesaikan dulu perkalian. Kita kalikan. 9 dikali 48 itu 432. Kita lihat jenisnya. Jika perkalian dan pembagian jenisnya sama, maka hasilnya adalah positif. Jika dia berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Nah, kebetulan di sini negatif 9 dengan negatif 48 jenisnya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Kita tambahkan 237 menjadi 669. Jawabannya adalah A. Nomor 3, 2 bulan yang lalu suhu di Moskow negatif 4 derajat Celcius. Pada hari ini suhunya naik, ada kata naik berarti ditambah 18. Nah, penjumlahan bilangan bulat bisa kita gunakan garis bantu. 4-nya adalah negatif, 8-nya adalah positif, kita kurangkan. 8 dikurang 4 sama dengan 4, turun 4. Lihat, dia berada di sebelah mana? Di sebelah positif, berarti jawabannya positif. Nah, kalau mau yang cepat bisa begini. Ini kan negatif. Nah, anggap aja berarti 18 dikurang 4. 18 dikurang 4 ya 14. Sudah selesai, nggak perlu pakai garis bantu kan? Nomor 4. Suhu udara di pegunungan pada pagi hari negatif 8. Tulis dulu. Pada siang hari suhunya naik. Di sini ada kata naik berarti ditambah 24. Malam hari suhunya turun. Turun dikurang 11. Kalau kalian bingung ya pakai aja garis bantu. Nah, 8-nya kan negatif berarti di kiri, 24-nya positif berarti di kanan. Berpindah. Kita kurangkan kalau berpindah. Sekarang 4 dikurang 8 tidak bisa, pinjam di 2. Berarti 4-nya berubah menjadi 14. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Nah, tulis 1. Sekarang di sini ada dikurang 11. Nah, pengurangan ini anggap dia negatif. Berarti di sini 11.
Nah, berpindahlah dia. Kita pindahkan. 11. Kita kurangkan. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah 5. Kita ke nomor 5. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru ada 40 soal. Dikunci dulu 40 soal yang diberikan. Setiap soal jawaban benar, berarti kita sini benar, skor benar, ditambah skor salah, ditambah skor tidak dijawab. Kita dulu lihat dulu. Benar mendapat 5. Dikali berapa? Terus kita bikin rumahnya dulu nak ya. Nah, kita bikin rumahnya. Nah, terus jika salah diberi negatif 3. Tidak dijawab negatif 1. Sekarang Nisa menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30. Kalau gitu salahnya berapa? 6. Nah, dari 40 soal yang dijawab hanya 36. Berarti yang tidak dijawab berapa? 4. Sekarang kita kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ada nolnya 1. Turunkan, ditambah. Nah, ini sayang. 6 dikali 3 kan 18. 3-nya positif, 6-nya negatif. Kan berbeda jenisnya. Kalau berbeda jenisnya, maka nih hasilnya adalah negatif. Sekarang 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita lihat jenisnya. Nah, 1 ini kan negatif, 4 positif. Jadi dia berbeda. Jika berbeda, hasilnya adalah negatif. Nah, ini kita bisa bikin begini. 150 negatif ini kan sama dengan pengurangan. Dikurang 18, dikurang 4 boleh. Karena negatif adalah pengurangan. 150 dikurang 18 itu 132. Dikurang 4 berarti 128. Nah, jawabannya adalah B, 128. Nomor 6, ada 2 operasi hitung perkalian dan pengurangan. Kita selesaikan dulu perkalian. Kita kalikan. 67 dikali 19, kalikan. 9 kali 7, 63, tulis 3, simpan 6. 9 kali 6, 54, ditambah 6 sama dengan 60. Lanjut. Kita ke 1. 1 dikali 7, 7. 1 kali 6, 6. Kita tambahkan 3, 7, 12. Nah, sekarang kita kurangkan dengan 106. Kita kurangkan. 3 dikurang 6 kan tidak bisa. Pinjam di 7. 7 berubah menjadi 6. 3-nya berubah menjadi 13. 13 dikurang 6 sama dengan 7. Kita turunkan 6. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Turun 1. Berarti hasilnya adalah 1167. Gampang nak ya. Nomor 7 ada 2 operasi hitung, yaitu pembagian dan penjumlahan. Kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Kita bagi 963 dibagi 9. Nah, kita ambil satu angka bisa enggak? Oh, bisa Bu Amel. Nah, boleh sama. 1 dikali 9, 9. Kita kurangkan. 0 ya, turun 6. Nah, ini 0 di depan coret aja. 9 dikali berapa ya? Hasilnya 6. Enggak ada. Ingat, turunnya hanya boleh 1, jangan kau turunkan 3. Kalau kau turunkan 3, salah nak. Jadi turunnya hanya boleh 1 angka. Sekarang 9 dikali berapa ya? 6, enggak ada. Kalau enggak ada, kita kasih 0. 0 dikali 9, 0. Nah, kita kurangkan 6. Baru boleh turun 3. Nah, 9 dikali berapa? Hasilnya 63. 9 dikali 7.
Habis dah. Berarti 107 kita tambahkan 1245. Kita tambahkan 1245 ditambah 107. Nah, 12 tulis 2 simpan 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3 turun 1. Berarti hasilnya adalah 1352. Nomor 8. Ibu mempunyai uang 1.750.000 digunakan untuk membayar arisan, iuran PDAM, listrik, dan telepon sebesar. Berarti kalau digunakan kita kurangkan 511.500. Dua angka di belakang koma ini menandakan rupiah nah ya. Nah, kita kurangkan terlebih dahulu. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 5 kan tidak bisa, pinjam di 0. 0 aja juga nggak bisa, berarti pinjam di 5. Nah, 5 ini berkurang menjadi 4. Sini kan 10. Nah, 0 yang ini sudah bisa minjam di 10. 10 berkurang menjadi 9. Sini menjadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 9 dikurang 1 sama dengan 8. 4 dikurang 1 menjadi 3. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Di sini turun satunya. Terus, nah dibilang diberi lagi oleh ayah. Nah kalau diberi berarti kita tambahkan 250.000. Tambah 005884 1. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 9. Di toko makmur tersedia 145 kg tepung terigu. Untuk menghadapi hari raya, toko makmur minta dikirimkan dari pabrik. Berarti kita tambahkan sebanyak 13 karung. Nah, di sini ada dibilang setiap karung. Di sini di sini karung. Nah, kita jadikan dulu semuanya menjadi kilo. Di sini dibilang ada setiap karung, berarti satu karung. Jadi kalau 13 karung, kita kalikan aja. 13 dikali 105 kilogram. Berarti 145 kita tambahkan 13 dikali 105, buamel langsung aja ya, 1365. Nah kita tambahkan hasilnya menjadi 1510. Mudah ya nak ya. Nomor 10. Jasiras membeli 784 meter kain. Kain dari 4 corak kain yang sama panjang. Berarti ada 4 corak kain sama panjang. Nah, satu corak berapa panjangnya? Kita bagi dulu 4. 784 dibagi 4. Dapat ambil satu angka sudah cukup. Udah besar di dalam. 1. 1 dikali 4, 4. Turun 3. 8. 4 kali berapa? Mendekati 8. Berarti 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kita kurangkan 2. Turunlah 4. Berarti 4 dikali berapa? Hasilnya 24. 6. 0. Berarti satu corak itu panjangnya 196 meter. Pertanyaan di sini, ternyata kain abstrak ada yang robek sepanjang 11 meter, berarti dikurangkan 11. Nah, 196 kita kurangkan 11, 5, 8, 1. Berarti jawabannya adalah 185, yaitu A. Nomor 11. SD Harapan Bangsa mengumpulkan sumbangan berupa beras
Beras yang terkumpul adalah 646 kg dan akan disumbangkan ke korban banjir. Nah, akan disumbangkan kan berarti mau diberikan, nah. Setiap kepala keluarga mendapat bagian yang sama, ada bagian yang sama. Nah, kalau bagian yang sama ini adalah konsep dari pembagian. Maka kita bagi. Bagi berapa? Kita baca dulu. Untuk kepala keluarga yang paling tua mendapat tambahan, berarti kan nanti ada yang ditambah di sini. Kita cari dulu mereka itu satu kepala keluarga dapat berapa. Di sini ada berapa kepala keluarga? 38. Kita bagi dulu 38. Bu Amel langsung aja ya, 17. Nah, ada 17 kepala keluarga di mana yang paling tua mendapat tambahan beras 3 kilo. Berarti ditambah 3. Jawabannya adalah 20. Kita ke nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita satukan dulu bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Yang pertama, bulatnya 1. Operasinya adalah penjumlahan, berarti 1 ditambah 2. Kita kasih kurung. Nah, sekarang pecahan dengan pecahan, berarti pecahan yang pertama 2/5. Operasinya penjumlahan, terus 1/3 operasinya pengurangan, 5/6. Nah, sudah digabung pecahan dengan pecahan, bulat dengan bulat. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah. Nah, kita samakan penyebutnya. Lihat, penyebut paling besar adalah 6. Sekarang kira-kira 3 kali berapa 6? 3 kali 2. Tapi ada nggak 5 kali berapa 6? Nggak ada. Nah, kira-kira kita bikin penyebut berapa ya bawahnya? Oh, kita bikin 30. Ada nggak 6 kali berapa 30? Ada, 6 kali 5. Terus 3 kali berapa 30? 3 kali 10. Jika di bawah dikali 10, di atas dikali 10. 5 kali berapa 30? 5 kali 6. Berarti 2 dikali 6, 12. 1 dikali 10 sama dengan 10. 5 kali 5, 25. Kita tambahkan, berarti 3 ditambah 12 ditambah 10, 22. Nah, 22/30 dikurang 25/30. Kita lihat di sini 22 dikurang 25 kan tidak bisa. Caranya gimana Bu Amel? Kita pinjam di 3. Nah, berarti 3 berkurang 1 menjadi 2. Nah, 2 ditambah 1 kan tadi 3. Terus ditambah 22/30 dikurang 25/30. Perhatikan nak ya. Nah, sekarang 2. Supaya bisa dikurang, lihat 1 ini kita jadikan samakan penyebutnya dengan yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung penyebutnya adalah 30. Berarti kita pakai 30/30. Kenapa? 30/30 itu kan 1. Bu, kalau penyebutnya misalnya 14, berarti 14/14. Paham ini ya? Berarti 22/30 dikurang 25/30. Kita lanjut. 2-nya pindahkan. Ditambah sekarang 30 ditambah 22 sama dengan 52. 52 kita kurangkan dengan 25, hasilnya /adalah 27. Penyebutnya berapa? 30. Berarti 27/30. Nah, ini kan tidak ada di pilihan gandanya kan? Berarti kita kecilkan. Dibagi berapa kira-kira? Dibagi 3. Berarti 2, 9/10. Bisa
Jika kalian bingung, Bu Amel kasih cara kedua dengan cara di bawahnya dikali, di atasnya ditambah. Kita ubah semua menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1, 5, ditambah 2 sama dengan 7/5. Ditambah, di bawah dikali, di atas ditambah. 3 dikali 2, 6, ditambah 1, 7/3. Tapi kalau Bu Amel ya, saya lebih suka pakai cara yang pertama tadi. Nah, kita samakan penyebutnya. Kira-kira penyebut berapa ya? Oh, penyebut 30. Nah, 5 kali berapa 30? 5 kali 6. 3 kali berapa 30? 3 kali 10. Nah, kali 5 30. Jadi di atas juga dikali 5. 7 kali 6 42. 7 kali 10 70. 5 kali 5 25. Kita kurangkan dan tambahkan 42 ditambah 70 adalah 112 per 30 dikurang 25/30. Nah, kurangkan ini. Hasilnya adalah 87/30. Di ABC-nya tidak ada ya, Nak ya. Berarti kita bagi 87/30 itu sama dengan 87 dibagi 30. Kan dapat 2. Kalau 3 90 nanti nggak bisa dikurang. 60. Nah, 7 2. Nah, ini naik. 27/30 sama aja yang tadi. 27/30. Kita sederhanakan ini. Dibagi 3. Berarti 29/10. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nomor 13 adalah perkalian pecahan, di mana pecahan desimal dikalikan pecahan campuran. Maka diubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. 1,8, satu angka di belakang koma berarti per 10. Di atasnya 18, kalikan. Yang ini adalah pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti di bawah dikali, di atas ditambah. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8/3. Nah, kita ubah. Yang mana kira-kira? Kita lihat. ABC-nya kan desimal. Berarti nanti kita ubah menjadi desimal. 10-nya ini kita pertahankan, jangan kita goyang. Ya. Nah, sekarang yang mana bisa dibagi dengan 3? Oh, 18. 18 dibagi 3 sama dengan berapa? 6. Nah, berarti 6 kita kalikan 8 menjadi 48 per 10. Per 10 berapa angka di belakang koma? 1. Udah kasih koma di sini. Antara 8 dan 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4,8, yaitu nomor 14. Rasya membeli gula pasir 71/2 kg. Gula pasir tersebut akan dibungkus dalam kantong plastik kecil. Berarti kan mau dibagi-bagi. Berisi 0,25. Berarti ini adalah konsep pembagian. Ya, nomor 14 pembagian bilangan. Maaf, pembagian pecahan. Berarti 71/2 kita bagi 0,25. Nah, ini ubah dulu menjadi pecahan biasa, di bawah dikali, di atas ditambah. Berarti 2 dikali 7 14 ditambah 1 15/2. Terus perkalian ini, pembagian ini kita turunkan. Kita ubah ini menjadi pecahan biasa. 0,25 pecahan biasanya kan 1/4. Nah, sekarang pembagian kita bisa ubah menjadi perkalian. Seandainya semuanya sudah menjadi pecahan biasa. Berarti 15/2. Pembagiannya kita bisa jadikan kali dengan syarat di belakangnya dibalik. 1/4 menjadi 4/1. Bu Amel pindahin di sini ya. Berarti 15/2 dikali 14/1.
Sorry, maaf, ini 4. Nah, yang mana bisa dibagi 2? 4, di sini 2. Berarti 15 dikali 2 sama dengan 30/1. 30/1 sama dengan 30. Berarti jawabannya adalah 30. Nomor 15. Fadlan, Farhan, dan Fasya berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Waktu yang dibutuhkan Fadlan, kita tulis dulu 1/6 jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Farhan adalah 1/4 jam. Sedangkan Fasya, waktu yang dibutuhkan 2/3 jam. Tuliskan urutan siswa yang paling dari yang lama sampai di sekolah. Nah, kita lihat dulu, Nak. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya sebelum kita membandingkannya. Kalau penyebutnya masih 6, 4, sama 3, belum bisa kita tahu mana yang cepat, mana yang lambat. Caranya gimana? Samakan penyebutnya. Kira-kira penyebut yang paling besar itu kan 6. Nah, ada nggak 4 kali berapa 6? Tidak ada. Sekarang kita kalikan 2 6-nya. Berarti 12. Ada nggak 4 kali berapa 12? Ada, 3. Nah, 3 kali berapa 12? Oh, ada buah mel 4. Berarti penyebutnya kita bikin semua menjadi 12. Nggak harus 100, Nak, ya. Atau 1000 atau 10. Kebetulan di sini bisa dijadikan 12. Tadi 6 dikali berapa? 12. 6 dikali 2. Jika di bawah dikali 2, di atas dikali 2. 1 kali 2, 2. Berarti 4 dikali berapa? 12. 4 dikali 3. Berarti di sini 3. 3 dikali berapa? 12. 4. Berarti 2 kali 4, 8. Nah, kita lihat urutan dari yang paling lama, dari paling lama. Berarti yang paling lama kan jamnya yang paling banyak. Nah, bawahnya kan sudah sama semua. Kita membandingkannya yang mana di atasnya. Yang mana yang paling lama? 8. 8 ini punyanya siapa? Punyanya si Fasya. Berarti yang paling lama kedua adalah 3. 3 punya siapa? Punyanya si Farhan. Terakhir adalah Fadlan. Dia yang paling cepat sampai ke sekolah karena waktunya hanya sebentar. Paham ya? Nomor 16. Ibu membeli beras sebanyak 3,1/4 kilogram. Ibu membeli lagi, berarti kan ditambah 2, 3/4. Nah, kemudian dimasak. Dimasak kan berarti berkurang 1,5. Nah, dilihat ABC-nya. ABC-nya dalam bentuk pecahan campuran. Berarti yang desimal ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Berarti 3,1/4 ditambah 2, 3/4 dikurang 1. Lihat, 0,5 pecahannya kan 1/2. Nah, kita gabungkan bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Sini bulatnya 3. Terus ditambah 2 dikurang 1. Nah, sekarang 1/4 ditambah 3/4 dikurang 1/2. 3 ditambah 2, 5 dikurang 1, 4. Ditambah. Nah, samakan penyebutnya. Tinggal 2-in aja, kalian kalikan 2. Berarti 1/4 ditambah 3/4 dikurang 2/4. Berarti ini pindahkan 4. Nah, kita tambahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4, dikurang 2 sama dengan 2/4. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Dibagi 2 berarti 4, 1/2. Mudah, Nak, ya, pasti bisa. Kita ke nomor 17. Nah, ini kan penjumlahan dan pengurangan desimal. Konsepnya gampang, hanya meratakan komanya saja. Nah, kita ratakan komanya.
Tambahkan 7, 8, 9 ditambah 6, 15. Tulis 5, simpan 1. Kita turunkan komanya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Turunkan 1. Kita lanjutkan. Nah, kita kurangkan 8 di koma 5, 4. Kita kurangkan. Bu, sini nggak ada, Bu. Boleh kasih 0. 7 dikurang 0. 7, 8 dikurang 4, 4. 5 kurang 5 sama dengan 0. Turunkan komanya. Terus 4 dikurang 8 kan tidak bisa, pinjam di 1. Atau kita anggaplah sudah sini 14. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 6,047. Gampang nak ya? 18. Sebuah papan catur berbentuk persegi. Persegi ini Nana yang sama panjang sisinya dengan panjang rusuk 6,4. Maka luasnya, nah persegi kan panjang sisinya sama, berarti kalau di sini 6,4, di sini 6,4 juga. Ditanya luas, tinggal kau kalikan saja, sama dengan luas persegi panjang kemarin. Cuman bedanya kalau persegi panjang, satunya pendek. Kalau mau dicari luasnya, tinggal kalian kalikan saja. Kalau persegi, kan panjangnya sama di sini. Nah, berarti tinggal kalian kalikan. Berarti 6,4 dikali 6,4. Kalikan biasa saja, 6,4 dikali 6,4 kalikan. 4 kali 4, 16, tulis 6, simpan 1. 1 kali 4 dikali 6, 24, ditambah 1, 25. Terus 6 kali 4, 24, tulis 2. 6 kali 6, 36. 36 ditambah 2, 38. Tambahkan 6, 9, 0, 1, 4. Lihat berapa angka di belakang koma. Nah, ada 2 angka kan di belakang koma, maka hasilnya kita kasihkan juga 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 40,96. Jawabannya adalah A. Nomor 19. Nabila mencampur tepung ketan 1,25 kg. Ada kata dan, berarti ditambah 3,8. Lihat nak, ini adalah konsep desimal ya. Bisa tambahin 0, 5 tambah 0, 5. 2 tambah 8 sama dengan 10, tulis 0, simpan 1. Komanya diturunkan, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, digunakan, ada kata digunakan, berarti kan dikurang. 2,5 kita kurangkan. Di sini kasih 0 boleh, 5 dikurang 0, 5. 0 dikurang 5 kan tidak bisa. Kita pinjam di 5 menjadi 4, 0-nya berubah menjadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5, turunkan dulu 0, maaf, komanya. Sekarang 4 dikurang 2 sama dengan 2, berarti hasilnya adalah 2,5. Nomor 20. Ditunjukkan oleh ruas garis mana yang merupakan apotema. Jawabannya adalah OD. Ini nak ya, OD itu adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur. Nah, berarti jawabannya A. Kalau OB ini adalah jari-jari. Kalau OA juga jari-jari. Dan AD ini separuh dari tali busur. Karena tali busur itu kan AB. Paham ya? Ingat jangan lupa juring. Ah, ini juring nih, juring. Dia kayak potongan pizza. Nah, ini juring. Sedangkan tembereng yang mana? Ini tembereng nih. Yang D-nya buah melarsir. Nih, ini namanya tembereng, yang di bawah nih buah melarsir nih. Ini namanya tembereng. Yang di atas ini 21. Diameter lingkaran pada gambar adalah ini yang buah melingkar ini. Nah, ini diameternya. Berarti jawabannya adalah 21. Nomor 22.
keliling bangun berikut. Lihat, 25 ini kan diameter. Rumus keliling ada dua. Ada V kali D, ada V kali 2 kali R. Karena yang diketahui diameter, maka kita gunakan yang di atas, V kali D. Nah, lihat 25 kan bukan kelipatan 7, berarti V-nya kita gunakan 1,4. Kalikan diameternya 25. Nah, ini kamu kalikan biasa saja. Nah, dikalikan biasa itu hasilnya 7.850. Karena di sini ada dua angka di belakang koma, maka hasilnya kita beri dua angka di belakang koma. Berarti 0 paling belakang di belakang koma kita hilangkan. Jawabannya adalah 78,5. Paham, Nak? 23. Luas lingkaran berikut. Nah, kita pakai luas lingkaran sama dengan V kali R kuadrat. Berarti karena di sini 21, kita gunakan 22/7 dikali 21 dikali 21. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kita kalikan 22 dikali 3, 66 dikalikan 21. Hasilnya adalah 1386. Nomor 24. Jari-jari sebuah roda adalah 35. Berapa meter panjang lintasan? Berarti kan panjang lintasan. Cara mencari panjang lintasan yaitu keliling lingkaran kita kalikan dengan jumlah putaran. Di mana keliling lingkaran yang diketahui adalah jari-jari, berarti kita gunakan V dikali 2 dikali R. Dikalikan jumlah putarannya 400. Nah, 35 kan bisa dibagi 7. Berarti kita gunakan 22/7 dikali 2 dikali 35 dikali 400. Ini bisa 35 dibagi 7 sama dengan 5. Berarti 22 dikali, ini kan 10, nah ya. Dikali 10 dikali 400. Nah, ada berapa nolnya? Ada 3 buah mel. 1, 2, 3. Pindahkan 1, 2, 3. Kalikan 22 dikali 1, 22. 22 dikali 4, 88. Berarti hasilnya adalah 88.000 cm. Tapi di ABC itu kan tidak ada. Kenapa? Karena di sini senti. Sedangkan di ABC-nya adalah meter. Meter ke senti itu naiknya 2. Berarti kita coretnya 2. Nah, berarti hasilnya adalah 880 meter. Nomor 25. Di belakang rumah Kiara terdapat taman berbentuk setengah lingkaran. Nih, dengan jari-jari 10 meter, maka luasnya, luas setengah lingkaran. Berarti kita munculkan dulu setengah. Di mana luas lingkaran adalah V kali R kuadrat. Berarti setengah dikali, kita lihat 10 ini kan tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi 7 ya. Berarti V-nya kita gunakan 3,14 dikali 10 dikali 10. Nah, gunakan 0 untuk menggeser koma. Berarti 1/2 dikali 314. Nah, 314 dibagi 2 sama dengan 157. 26. Perhatikan gambar berikut. Batu papi yang kita temui sehari-hari ternyata membentuk bangun ruang sesuai dengan gambar tersebut. Ditanyakan jumlah rusuk. Jumlah rusuk itu yang tulang-tulangnya. Nah, pertemuan antara sisi dengan sisi. Kita lihat dulu rusuknya yang di atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di atas ada 6. Perhatikan, atas sama bawah bentuknya kan sama. Jika di bawah 6, maka di atas juga 6. Nah, berarti tiangnya kan juga 6 yang berdiri nih. Hitung, tiang yang berdiri ada 6.
maka jumlahnya semua adalah 18. Jangan sampai soal segampang ini kalian salah, bakalan 27. Perhatikan gambar berikut yang merupakan sisi tegak. Kita lihat G, H, A, B. Berarti kan yang ini yang Bu Amel arsir. Nah, ini berarti kan berdiri dia sisinya. Berarti betul. Sekarang G, L, A, B. Nah, ini kan tidak terbentuk. Kenapa? Nyebrang ke sana dia. Berarti sisi ini nggak ada. Sekarang F, E, D, J. Nah, dia bentuknya begini. Tidak membentuk sisi. Berarti bukan. Sekarang K, E, D, J. Berarti yang ini sebelah kanan. Nah, ini juga bisa ini. Ini juga sisi tegak. Berarti nomor 27 itu nanti jawabannya ada dua. Yang jawab A benar, yang jawab D benar. Nanti Bu Amel benar. 28. Sebuah kotak amal berbentuk kubus dengan panjang salah satu rusuknya adalah 25 cm. Nah, yang ditanya adalah polum. Polum bentuknya apa? Kubus. Berarti polum kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti 25 kali 25 kali 25. Jawabannya adalah 15.625. Gampang ini nak ya. 29. Akuarium di Taman Safari berisi air hingga penuh. Akuarium tersebut berbentuk balok dengan panjang ukuran 12, lebar 9 dan tinggi 3. Yang ditanya apa? Polum. Nah, tadi polum apa? Polumnya balok. Apa itu? Panjang kali lebar dikali tinggi. Berarti 12 dikali 9 dikali 3. Hasilnya adalah 324. Kalikan biasa saja nak ya. Kita ke nomor 30. Nah, di sini perhatikan ada dua bangun. Kita cari dulu bangun yang pertama nih. Polum kubus. Rumus polum kubus, rusuk kali rusuk dikali rusuk. Berarti 14 dikali 14 dikali 14. Bu Amel langsung aja ya, kalian kalikan 2744. Terus, polum balok. Di mana rumusnya? Panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya berapa, Bu Amel? Nih, panjangnya 36. Lebarnya 19. Tingginya, lihat ini tingginya. Ada tanda sama dengan tingginya kubus. Berarti tingginya adalah 14. Nah, tinggal kalian kalikan aja. Kalikan biasa, berarti 9.576. Sekarang cari polum gabungan. Berarti polum balok ditambah polum kubus. Berarti 9.576 ditambah 2.744. Jawabannya adalah 12.320. Mudah nak ya? 31. Luas permukaan. Kita lihat ini bangunnya apa? Kubus. Berarti luas permukaan kubus adalah rusuk kali rusuk dikali 6. Berarti 28 dikali 28 dikali 6. Hasilnya adalah 4.704. Jangan sampai salah. Nah, 32 itu luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok itu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT, di mana 7 itu panjang, 23 adalah tinggi, 12 lebarnya. Kita masukkan ya, berarti 2 dikali 7 dikali 12 ditambah 2 dikali 7 dikali 23.
ditambah 2 dikali lebarnya tadi berapa? 12 dikali 23. Kalikan biasa saja. 168 ditambah 322 ditambah 552. Hasilnya adalah 1042. Nomor 33. Aiko akan menghias kotak tisu dengan kain panel. Di sini ada kata kain panel. Kotak tisu tersebut berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi seperti di soal. Kain panel minimal yang diperlukan adalah kain panel ini kan konsepnya luas, nak ya. Nah, kan mau dibungkus. Dibungkus itu kan berarti di luar. Di luar konsepnya apa? Luas permukaan, berarti luas permukaan balok. Nah, apa rumusnya? 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Berarti kita masukkan 2 dikali panjangnya tadi berapa? 18. Lebarnya 14. Ditambah 2 dikali 18, tingginya 8. Ditambah 2 dikali 14, ditambah tingginya 8. Nah ini, Bu Amel langsung aja ya. 504 ditambah ini jika dikalikan 288. Ini jika dikalikan 224. Kita totalkan semua dijumlahkan menjadi 1016. Bisa ya? Nah, nomor 34 adalah luas permukaan gabungan. Kita cari dulu yang gampang. Adalah luas permukaan kubus. Di mana rumusnya rusuk dikali 4. Kenapa 4, Bu Amel, bukan 6? Karena ada 2 persegi yang hilang. Berarti luasnya 6 dikali 6 dikali 4 sama dengan 144. Sekarang luas permukaan balok di mana rumusnya 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Kita masukkan 2 dikali panjangnya 20. Panjangnya ini nak ya, ini panjang, samping ini lebar, ke atas ini tinggi. Berarti 2 dikali 20 dikali 8 ditambah 2 dikali 20 dikali 10 ditambah 2 dikali 8 dikali 10. Kita totalkan ini dikalikan 320. Ini dikali menjadi 400. Ini dikali menjadi 160. Totalnya semua adalah 880. Berarti luas permukaan gabungan tinggal kita tambah 144 ditambah 880, hasilnya adalah 1024. 35 di sini dibilang ada sisa. Nah, sisanya kita cari dulu, yaitu kuning. Cara mencari sisa jumlah seluruh dikurangkan jumlah yang diketahui. Berarti 75 kurangkan dengan 13 ditambah 12 tambah 21 ditambah 14. Berarti 75 dikurang 60. Hasilnya adalah 15. Nah, yang diminta adalah modus. Modus itu yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Ternyata di sini yang paling banyak adalah 21. 21 itu miliknya siapa? Warna biru, berarti modusnya adalah warna biru. Berarti kuning ini hanya jadi jebakannya. 36 masih tentang modus. Modus tadi apa yang paling banyak muncul? Kita kelompokkan dulu. Sekarang pinusnya ada berapa di soal? Nah, kita cari pinusnya. Kita totalkan semua. Di mana di sini nanti pinusnya ada 12. Terus meranti. Nanti dihitung sendiri nak ya. Merantinya ada 14. Cemara
ada 6. Sedangkan mahoni ada 8. Berarti yang paling banyak kan adalah meranti. Berarti modusnya adalah meranti. Jawabannya A ya. 37 itu median. Apa itu median? Nilai tengah. Tapi ingat, harus diurutkan dulu yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? 40,52, 56. Terus 60, 66, 76. Lanjut 80. Tandain ya, supaya kalian tahu mana yang sudah dihitung, mana yang belum. 85, terus 88, 90-nya ada 2. Lanjut 90, mana yang terakhir? Yang 94. Nah, kita cari tengahnya, boleh. Ambil berapa kira-kira di kiri sama di kanannya? Saya ambil 3, boleh. 3. Ambil 2 lagi, boleh. Berarti sisanya berapa? Nih, ingat ada 2 cara bisa mengambil median. Bisa 76 ditambah 80 dibagi 2. Berarti 156 dibagi 2 sama dengan 78. Boleh cara yang kedua, pakai selisih. Berarti 80 dikurang 76, selisihnya kan 4. 4 kalian bagi 2 sama dengan 2. Nah, 2 ini kau tambahkan dengan angka yang pertama di sini. Angkanya kan ada 2, ada 76 sama 80. Nah, tambahkan dengan yang kecil, berarti kan 76. 76 ditambah 2 sama dengan 78. Terserah kalian nanti mana yang kalian anggap mudah. 38 masih sama dengan median. Median tadi nilai tengah diurutkan terlebih dahulu. Yang paling kecil kita cari 10. Terus 12-nya ada 2. 12 nanti kalian urutkan seperti Bu Amel ya, dicek ya. 13-nya 1, Bu Amel langsung aja biar cepat. 15-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 17, 18-nya ada 3. Silahkan nanti samakan dengan Bu Amel. 19-nya ada 3. Bu Amel mau cepat nih. Nah, sekarang 3 di kiri, 3 di kanan. 2 di kiri, 2 di kanan. 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, dapat mediannya. Nah, jika nilainya atau angkanya kembar, ambil salah satunya aja, cukup 15. Jangan kalian 15 tambah 15 dibagi 2. Nggak usah ya, kalau dia kembar ambil salah satunya aja. Nah, sekarang rata-rata. Rata-rata itu kan jumlah seluruh dibagi banyak data. Nah, jika angka ketemu angka seperti ini, kalikan. Berarti 3000 dikali 2 ditambah 4000 dikali 3 ditambah 5000 dikali 5 ditambah 8000 dikali 3 ditambah 10.000 dikali 2 dibagi seret. Nah, dibagi nih yang di bawah nih. 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2. Terus kita 3000 dikali 2 6000 ditambah 4000 dikali 3 12000 ditambah 5000 dikali 5 25000 ditambah 8000 dikali 3 24000 ditambah
ditambah 10.000 dikali 2 sama dengan 20.000 dibagi 15. Nah, sekarang kalian tambahkan semua itu adalah 87.000. 87.000 kalian bagi dengan 15, hasilnya adalah 5.800. Gampang nak ya? Nomor 40, rata-rata. Jumlah seluruh dibagi banyak data. Tapi lihat di sini dalam bentuk apa dia? Diagram. Nah, ini kan di bawahnya bukan angka nih. Kalau bukan angka, jangan kalian kali. Sekarang, Januarinya berapa? Antara 80 dan 60. Ini ada angka berapa? Ada angka 70. Ditambah. Nah, ini kan separuhnya ya. Kalau separuhnya 10 nak ya. Berarti antara 40 dengan 60 itu ada angka 50. Ditambah. Ini kan pas di garis 100. Ditambah Aprilnya juga pas di garis 80. Mei-nya ini ada lebihnya. Nih, berarti 100 ditambah setengahnya 110. Dibagi ada berapa jenis batang? Ada 5 batang. Berarti tambahkan semua. 70 tambah 50 tambah 100 tambah 80 tambah 110 adalah 410 dibagi 5. Jawabannya adalah 82. Semoga apa yang Bu Amel sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami serta dipelajari untuk menghadapi ujian sekolah. Karena tryout ini sudah yang paling terakhir. Ingat, selalu berdoa semoga apa yang kalian dapat itu dipermudah dan ujiannya juga dipermudah serta mendapat nilai yang baik. Terakhir, Bu Amel ucapkan terima kasih dan semangat belajar. Semoga mendapat hasil yang sempurna. Amin.